Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, Prof. Udi. Perkenalkan kami Yusita Anasya Syaula dan Widya Pranata Utami. Kami izin untuk mempresentasikan laporan kerja praktik kami yang kami lakukan di PT Pelabuhan Indonesia Persero. Ini adalah table of content-nya. Baik, jadi untuk latar belakangnya sendiri itu kami melakukan kerja praktik ini di PT Pelindo, khususnya di Departemen HSSE. Kami melakukan kerja praktik ini di Regional 3, Subregional Jawa. Fokus dari kerja praktik ini untuk mengidentifikasikan dan menganalisis proses bisnis serta implementasi keilmuan teknik industri yang telah kita pelajari di Departemen HSSE sendiri. Tujuannya juga untuk mengamati dan memberikan saran kepada perusahaan berdasarkan keilmuan teknik industri yang telah kita pelajari. Next. Nah, di sini ada profil singkatnya untuk PT Pelindo sendiri. PT Pelindo itu merupakan BUMN non-listed, jadi 100% dimiliki oleh Kementerian BUMN. PT Pelindo bergerak di bidang logistik dengan fokus pada pengelolaan dan pengembangan pelabuhan. Jadi awalnya PT Pelindo ini ada terdiri 4 entitas terpisah, yaitu PT Pelindo 1 sampai dengan 4. Lalu pertanggal 1 Oktober 2021 itu mereka melakukan merger dijadikan satu untuk bertujuan sebagai efisiensi operasional dan daya saing nasional. Layanan utamanya sendiri ini terdiri dari 4, yaitu layanan barang, layanan kapal, layanan pendukung seperti sewa lahan, dan kolaborasi dengan swasta. So, next. Di sini untuk proses bisnis PT Pelindo sendiri di bagian manage, PT Pelindo memiliki visi menjadi pemimpin ekosistem maritim terintegrasi dan berkelas dunia dengan misi memperkuat konektivitas dan pelayanan untuk mendukung ekonomi nasional. Strateginya, PT Pelindo ini berfokus pada pengembangan jaringan logistik nasional dan regional, investasi infrastruktur dan digitalisasi pelabuhan, dan kolaborasi dengan mitra BUMN. Untuk di direct bisnisnya, proses bisnis utama yang dilakukan PT Pelindo adalah ini pandu dan mengawasi operasional pelabuhan di seluruh Indonesia. Di bagian core-nya, di develop produk, PT Pelindo ini mengembangkan layanan pelabuhan baru seperti bongkar muat dan logistik serta modernisasi aset. Di get order-nya ada promosi layanan ke pelanggan serta negosiasi dan kontrak kerja bersama layanan pelabuhan. Fulfill ordernya, PT Pelindo mengoperasikan bongkar muat, tandu, tunda, dan logistik, dan penggunaan sistem digital, seperti Terminal Operating System. Lalu di support produknya, PT Pelindo memantau performa layanan secara real time dan layanan respons cepat terhadap gangguan dan keluhan pelanggan. Lalu untuk di bagian supportnya, di HRM, PT Pelindo melakukan rekrutmen lewat PT Pelindo Daya Sejahtera dan pelatihan pegawai pelabuhan. Di bagian finance, PT Pelindo mengelola anggaran operasional dan investasi dan menjaga efisiensi biaya. Di bagian IT, PT Pelindo mengelola sistem digital pelabuhan seperti yang tadi sudah jelaskan, yaitu TOS, IoT, dan AI. Dan maintenance-nya, PT Pelindo memiliki mitra untuk merawat dan memperbaiki alat berat, dermaga, dan sistem. Next. Nah, di sini kami membuat struktur organisasi untuk PT Pelindo secara keseluruhan dari regional 1 sampai regional 4. Di sini PT Pelindo ini menggunakan struktur organisasi matriks, yaitu kombinasi antara struktur regional dan struktur fungsional. Dengan manfaatnya itu untuk efisiensi operasional lebih optimal, pengawasan keselamatan dan keberlanjutan meningkat, dan strategi bisnis selaras di semua wilayah operasional. Di sini ada penerapan keilmuan teknik sistem dan industri yang kami terapkan itu ada 5. Yang pertama dari mata kuliah sistem industri berkelanjutan, mata kuliah ergonomi industri, K3, pengantar teknik sistem dan industri untuk CIMOSanya, dan manajemen organisasi dan sumber daya manusia. Next. Oke, baik. Selanjutnya di sini ada
penerapan ilmu teknik industri pada sistem industri berkelanjutan. Penulis bertugas melakukan pengecekan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL di Pelindo Place untuk memastikan sistem pengolahan limbah domestik khususnya limbah tinja berjalan optimal dan memenuhi baku mutu lingkungan. Tugas utama mencakup pemantauan seluruh proses pengolahan mulai dari penyaringan awal, aerasi, dan pengendapan lumpur hingga akhir. Next. Selanjutnya di sini penulis juga belajar mengenai ekonomi industri. Terdapat dua hal yang penulis terapkan, yaitu yang pertama ada biomekanika dan manual material handling. Penulis mengamati postur TKPM saat melakukan bongkar muat barang secara manual di Pelabuhan Kalimas untuk mengevaluasi risiko ekonomis. Analisis dilakukan dengan melakukan dokumentasi foto, menganalisis segmen diagram dan aplikasi spesiometer untuk menghitung sudut gerakan dan momen gaya tubuh. Penulis juga melakukan wawancara dengan melakukan pengisian kuesioner EAF dan kontrak. Selanjutnya di sini ada Human Information Processing, yaitu penulis ditugaskan untuk membuat poster bertema Zero Accident untuk melakukan kampanye tentang bulan ketiga guna meningkatkan kesadaran keselamatan kerja. Di sana memperhatikan aspek visual agar pesan mudah dipahami dan menarik. Next. Selanjutnya, penulis juga menerapkan tentang ilmu K3 atau kesehatan keselamatan kerja. Di sini penulis melakukan pengecekan kotak P3K, yaitu Departemen HSSE melakukan pengecekan rutin kotak P3K dan APAT di beberapa terminal untuk memastikan kesiapan alat keselamatan sesuai standar K3. Temuan dilaporkan ke Humas dan Umum untuk tindak lanjuti. Proses ini mencerminkan penerapan safety management dan mendukung continuous improvement. Selanjutnya ada safety patrol yaitu APD. Penulis melakukan safety patrol di Terminal Kapuasuluan Nusantara, Terminal Roro, dan Gedung Supragita Jawa untuk memastikan kepatuhan penggunaan APD dengan mencatat hasil inspeksi dan melakukan peringatan jika diperlukan. Next. Selanjutnya penulis menerapkan keilmuan pengantar teknik sistem dan industri yaitu CIMOSA. Penulis melakukan breakdown seluruh proses bisnis Pelindo dengan menggunakan framework CIMOSA. Penerapan CIMOSA sendiri dalam menganalisis proses bisnis memungkinkan perusahaan untuk mengalami keterkaitan antara berbagai aktivitas operasional mulai dari layanan pelabuhan hingga manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Next. Selanjutnya, penulis melakukan penerapan pada manajemen organisasi dan sumber daya manusia. Penulis diberi tugas oleh Departemen HSSE untuk mempelajari struktur organisasi PT Pelabuhan Indonesia sebagai bagian dari pemahaman terhadap dampak manajemen perusahaan pada tahun 2021. Penulis menganalisis struktur organisasi yang menerapkan model matriks di mana perusahaan dibagi ke dalam wilayah dan subregional untuk mendukung desentralisasi operasional. Next. Baik, selanjutnya di sini untuk monitoring program kerja subject matter expert ini merupakan salah satu eh, yang dimiliki oleh karyawan bernama Pak Roni. Di sini tuh tercatat kegiatan-kegiatan apa yang harus diselesaikan oleh Pak Roni. Misalnya di sini ada di program pendampingan bunker BBM alat berat dan kapal. Ini dengan outputnya penyelesaian administrasi pendampingan pengisian BBM kapal dan alat berat dengan dukungan unit kerja terkait dari divisi keuangan, PBK, Terminal GSN. Action plan-nya sendiri melakukan verifikasi kelengkapan dokumen dan biaya pendampingan BBK, membuat laporan rekapitulasi perizinan bunker BBM dan pendampingan BBK, serta melakukan koordinasi. Di sini juga tertera tanggal startnya kapan dan finishnya kapan, dengan targetnya 100%, ketercapaiannya tertulis 100%. Next. Nah, ini memasuki laporan harian kami. Di hari pertama kerja praktik ini kami melakukan mengenali struktur Departemen HSSE sendiri termasuk peraturan, pembagian tugas karyawan, dan fasilitas pendukungnya apa saja. Lalu kami mendalami fokus kerja Departemen HSSE dan melakukan research awal mengenai proses bisnis di Pelindo. Aktivitas ini dilakukan karena penting untuk memahami struktur dan fokus kerja Departemen HSSE. Di aktivitas ini kami menemukan SOP peraturan dasar kerja Departemen HSSE yang pertama berasal dari peraturan direksi itu bersifat konfidensial dan ada berdasarkan UU K3 tahun 1970. Mungkin bisa diklik. Mungkin seperti itu untuk dasar kerja dari Departemen HSSE semuanya mengacu pada UU K3 tahun 1970. Nah, di next.
Lalu di hari kedua ini kami melakukan kegiatan pengecekan kelengkapan kotak P3K yang dilaksanakan secara triwulan di GSN. Aktivitas ini dilakukan itu bertujuan untuk memastikan kesiapan fasilitas kesehatan darurat. Dengan ketersediaan kotak P3K yang lengkap, risiko keterlambatan dan pengenangan kecelakaan kerja itu dapat diminimalisir. Lalu aktivitas ini juga tertuang dalam job description Departemen HSSE. Di kegiatan ini kami menemukan ada SOP-nya, yaitu untuk SOP pengecekan kotak P3K, lagi-lagi dari peraturan direksi yang bersifat konfidensial, lalu juga dari UU K3 tahun 1970. Untuk laporan pengecekan kotak P3-nya ini bersifat konfidensial juga. Next. Di hari ketiga, kami melakukan analisis proses bisnis di Pelindo dan mempelajari sejarah, struktur organisasi, dan core bisnis PT Pelindo bersama mentor. Aktivitas ini dilakukan itu penting untuk memahami efisiensi dan efektivitas proses bisnis. Di sini juga ada SOP-nya berdasarkan peraturan direksi yang bersifat konfidensial dan berdasarkan UU K3 tahun 1970 juga. Next. Di hari keempat, ini kami melakukan aktivitas mencari informasi mengenai rincian tugas atau job description dari masing-masing karyawan di Departemen HSSE. Alasannya karena aktivitas ini diperlukan untuk memahami struktur organisasi dan peran setiap karyawan. Mungkin output fisiknya ini kami membuat recap job desk setiap staf HSSE. Yang pertama ada Bu Vita yang bertanggung jawab atas administrasi HSSE seperti pembuatan surat dinas, surat izin kerja, safety induction, serta pengelolaan izin kerja lainnya. Ada Mas Arya yang bertanggung jawab terhadap seluruh aspek lingkungan kerja serta pengelolaan limbah B3. Ada Pak Ega yang berfokus pada K3, ada Pak Anton yang melaksanakan safety patrol bersama Pak Roni, dan Pak Roni juga melaksanakan safety patrol bersama Pak Anton, membuat laporan safety patrol, SPS, dan pengecekan P3K dan APAR. Lalu untuk Pak Wahyu bertanggung jawab terhadap security dan Sarpras, Pak Heri menangani laporan kejadian dari petugas, Pak Arif bagian dari tim security, dan Pak Fur menjadi koordinator security di lapangan. Bisa di next. Nah, di hari kelima ini kami melakukan research dengan membaca-baca laporan magang mahasiswa sebelumnya dan mempresentasikan hasil proses bisnis kami kepada analisis proses bisnis kami yang telah kami buat, yaitu berupa Cimosa kepada Kepala HSSC Pelindo. Dengan alasannya membaca laporan ini memberikan wawasan tentang tugas sebelumnya sehingga dapat meningkatkan kualitas analisis. Mungkin bisa di next. Nah, di hari keenam ini kami melakukan observasi di Terminal Roro untuk mengidentifikasikan permasalahan terkait operasional dan keselamatan kerja. Lalu kami juga mengamati aktivitas kapal pesiar yang bersandar di GSN. Aktivitas ini dilakukan untuk memahami potensi masalah keselamatan dan operasional di Terminal Roro serta memastikan kepatuhan terhadap standar keselamatan kerja. Nah, untuk prosedur safety patrol sendiri itu PT Pelindo memiliki prosedur safety patrol sendiri, yaitu berupa SOP yang mengacu pada peraturan direksi PT Pelindo tentang K3. Tujuannya untuk menjamin keselamatan kerja dan mengurangi risiko kecelakaan. Mungkin ringkasan dari prosedur pelaksanaannya sendiri yaitu dari penyiapan alat patrol, identifikasi risiko berdasarkan HIRA DC, pendataan pekerjaan yang sedang berlangsung, selanjutnya lalu memeriksa surat izin kerja, selanjutnya pelaporan temuan unsafe condition dan unsafe action, lalu tindak lanjut temuan berupa edukasi, peringatan atau pencatatan di checklist, lalu pelaporan hasil patroli dilakukan setiap 2 minggu, dan yang terakhir ada konsolidasi dan penyampaian laporan oleh K3 kantor pusat. Indikator kerjanya itu persen temuan yang ditindaklanjuti. Ini bisa di next. Jadi di hari ketujuh ini kami melakukan aktivitas memberi rambu-rambu peringatan terkait insiden tumpahan bahan pupuk di jalan menuju Terminal Jambur Utara.
Lalu kami juga melakukan observasi di Terminal Kalimas terkait proses kapal bersandar dan penggunaan gudang serta berbincang dengan Kepala HSSE. Alasan aktivitas dilakukan karena bagian dari KPI Departemen HSSE. Untuk output fisiknya sendiri ini kami menemukan ada SOP Peraturan Dasar Kerja Departemen HSSE seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Ada prosedur safety patrol juga dan ada landasan pemasangan rambu-rambu K3 ini sesuai dengan berdasarkan UU nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja dan PP nomor 5 tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja SMK 3. Mungkin safety patrolnya sudah saya jelaskan di slide sebelumnya. Ini untuk di hari ke-8 kami melakukan aktivitas berdiskusi dengan pembimbing terkait topik laporan kerja praktik berdasarkan temuan selama 7 hari magang, lalu melakukan riset dan pengumpulan data terkait topik, lalu membuat poster K3 untuk dilombakan dalam rangka bulan K3. Aktivitas ini penting untuk memastikan laporan kerja praktik memiliki manfaat bagi perusahaan. Output fisiknya sendiri, ini ada SOP yang sudah saya jelaskan sebelumnya, dan mungkin ini adalah hasil dari poster K3 yang kami buat. Next. Di hari ke-9, kami melakukan pemaparan beberapa ide dan topik penelitian kepada Kepala HSSE. Lalu kami juga melakukan pengecekan sarana dan prasarana di GSN dan membuat laporan hasil pengecekan dan mempresentasikan laporan tersebut kepada mentor di Departemen HSSE. Aktivitas ini dilakukan karena bagian dari KPI Departemen HSSE juga dan penting untuk mengarahkan penelitian agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Untuk output fisiknya itu kami ada SOP Peraturan Dasar Kerja HSSE yang sudah dijelaskan sebelumnya. Lalu ada prosedur pengecekan Sarpras yang bersifat konfidensial dari Perdir. Dan untuk ini kami juga membuat laporan sarana dan prasarana. Mungkin bisa diklik. Mungkin seperti ini tampilan laporannya. Jadi kami mengidentifikasikan seluruh Sarpras yang ada di GSN. Oke, mungkin bisa kembali. Jadi ringkasan dari laporan ini itu mungkin di area luar itu ada surprise berupa satpam, gate CCTV, rambu dan marka evakuasi dan lain-lain. Di area dalam ada X-ray, metal detector, gate screening, HT, embarkasi dan lain-lain. Dan di area dermaga ada tiang tambat boulder untuk menjaga kestabilan kapal saat sandar. Nah, selanjutnya untuk di hari ke-10 kami melanjutkan mengerjakan laporan kerja praktik serta membuat poster K3 yang sebelumnya ditugaskan itu. Mungkin ini output fisiknya yaitu berupa SOP yang sudah saya jelaskan dan ini poster K3 yang telah kami buat. Next. Memasuki hari ke-11, kami lagi-lagi melanjutkan pembuatan laporan kerja praktik dan melanjutkan membuat poster K3 serta membantu merekap safety induction dan memasukkannya ke dalam Google Drive. Eh, Alasan aktivitas ini dilakukan yaitu untuk membantu mencapai KPI Departemen HSSE. Lalu rekap safety induction ini merupakan bagian dari tanggung jawab administratif karyawan sesuai job description. Lalu rekap data safety induction ini memastikan prosedur keselamatan kerja diterapkan dengan baik, mempengaruhi kelancaran operasional. Untuk output fisiknya ada SOP Peraturan Dasar Kerja Departemen HSSE yang sama seperti sebelumnya. Ada prosedur safety induction. Mungkin bisa dilihatkan dulu dokumen SOP-nya yang atas. Nah, ini jadi seperti ini SOP-nya untuk melakukan safety induction berdasarkan peraturan direksi. Bisa kembali.
Jadi untuk ringkasan prosedur safety induction itu sendiri bertujuan untuk memberikan pemahaman ketiga kepada seluruh individu yang akan bekerja atau beraktivitas di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia. Acuannya berdasarkan dari peraturan direksi PT Pelindo tentang K3 dan mungkin ada ringkasan prosedur pelaksanaannya sendiri. Yang pertama yaitu pembagian dan penandatanganan form pernyataan safety induction, lalu pemaparan materi K3 oleh petugas K3. Lalu pelaksanaan post-test bagi peserta yang memerlukan ID card ketiga, selanjutnya pengisian dan pengumpulan absensi serta feedback, lalu pelaporan hasil kegiatan oleh DHSMLGE K3 ke manajemen, yang terakhir konsolidasi dan penyampaian laporan ke kantor pusat. Dengan indikator kerjanya yaitu jumlah pelaksanaan safety induction per semester sebagai bagian dari implementasi safety culture. Mungkin bisa dilihatkan rekap safety induction-nya yang ada di Google Drive. Nah, jadi seperti ini kami merekap per bulan. Contohnya ada di bulan November, ini CV Dayu Utama. Mungkin seperti ini tampilan dokumen safety induction-nya. Ini bisa kembali langsung. Next. Di hari ke-11, di hari, maaf, mohon maaf, di hari ke-12 kami melakukan kunjungan ke Pelindo Place untuk melakukan inspeksi penerapan standar keamanan dan kebersihan pada beberapa area utama, yaitu ruang mesin lift, rooftop, dan IPAL. Lalu kami melakukan safety patrol di Pelabuhan Kalimas bersama mentor, khususnya terkait identifikasi limbah B3 berupa tiang lampu berkarat. Alasan aktivitas ini dilakukan yaitu merupakan bagian dari KPI Departemen HSSE juga. Untuk output fisiknya sendiri kami ada SOP, lalu prosedur safety patrol seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, dan ada SOP penanganan limbah B3. Mungkin ringkasan SOP penanganan limbah B3 ini bisa dilihatkan dulu. Ya, mungkin seperti ini SOP-nya dari PT Pelindo sendiri. Jadi tujuan dari SOP penanganan limbah B3 itu untuk menangani tumpahan dan jajaran limbah B3 untuk mencegah pencemaran lingkungan. Dengan acuannya yaitu dari ISO se- 14.001 2004, Klausul 446 dan PP nomor 5 tahun 2012. Prosedur pelaksanaan sendiri dimulai dengan menggunakan bak atau alat penampungan di bawah area kerja untuk mencegah tumpahan langsung ke tanah. Lalu wajib memakai alat pelindung diri APD pada proses penanganan limbah B3. Lalu jika terkena limbah B3 harus segera cuci tangan dengan air bersih dan lihat MSDS. Jika terjadi insiden serius, segera ke dokter disertai MSDS. Dilarang makan dan minum atau merokok saat menangani limbah B3. Dengan indikator rekaman yaitu berita acara kejadian sebagai dokumentasi insiden atau proses penanganan. Next. Di hari ke-13, kami mengamati pengolahan limbah air kotor domestik di IPAL GSN. Kami juga melakukan pengaturan konkrit barrier di Pelabuhan Kalimas untuk menghindari kemacetan. Kami mengunjungi pemadam kebakaran untuk mengetahui sistem tanggap darurat dan pendampingan pengisian BBM. Lalu kami juga mengamati pemindahan raw sugar di gudang gula. Alasan aktivitas ini dilakukan yaitu untuk mendukung KPI Departemen HSSE juga. Lalu aktivitas ini penting untuk memastikan kelancaran operasional dan keselamatan kerja. Lalu untuk meningkatkan efisiensi dan pengelolaan operasional. Output fisiknya sendiri ada berupa SOP Peraturan Dasar Kerja Departemen HSSE, ada prosedur safety patrol yang sudah dijelaskan sebelumnya, ada SOP ketertiban atau mitigasi kemacetan di jalan raya wilayah Survei 3, yaitu berdasarkan yang pertama ada Perdir, dokumennya bersifat confidential juga,
ada UU nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, pasal 1 ayat 33. Lalu ada landasan tanggap darurat. Berdasarkan UU nomor 1 tahun 1970, pengurus wajib memberikan penerangan dan informasi kepada tenaga kerja tentang kondisi dan bahaya di tempat kerja serta tindakan pencegahannya. Lalu ada PP nomor 50 tahun 2012 tentang SMK 3, pasal 8 ayat 2 huruf G, perusahaan wajib menyediakan prosedur tanggap darurat serta memberikan pelatihan tanggap darurat kepada pekerja. Next. Pada hari ke-14, kami melakukan pengawasan dan diikuti pelatihan dari PT Legi tentang penanganan oil spilling di Pelabuhan Mirah. Kami juga mengumpulkan data melalui observasi dan wawancara TKBM di Pelabuhan Kalimas terkait postur tubuh dan kelelahan kerja. Aktivitas dilakukan karena pelatihan oil spilling ini penting untuk mendukung tanggap darurat lingkungan, serta data kelelahan TKBM ini digunakan untuk menganalisis risiko kesehatan kerja. Output fisiknya kami ada SOP dasar kerja Departemen HSSE, ada penanganan tumpahan ceceran ini berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 58 tahun 2013 yang mengatur penanggulangan pencemaran di perairan dan pelabuhan, termasuk kewajiban kapal memiliki alat penanggulangan, tanggung jawab nahkoda, dan peran Syah Bandar dalam mengawasi dan koordinasi. Lalu selanjutnya ada Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 39 tahun 2021 merupakan perubahan atas PM 58 tahun 2013. Ada hasil wawancara dengan TKBM juga, ini bisa dilihatkan. Di sini ada kertas wawancaranya. Jadi ini kami berdasarkan wawancara ERF dan Gotrak yang ada di web eh, mungkin saya ke bawah lagi yang ada di web Bandar Safety. Nah, seperti ini tampilannya. Ringkasan hasil analisis Gotrak dan ERF itu kan kami melakukan tiga orang TKBM. Jadi untuk di Iwan merasakan risiko tinggi di tangan, sedang di bahu dan lutut. Untuk Haris, resiko tinggi di bahu kiri dan punggung atas, sedang di tangan dan lutut. Dan Irianto, resiko sangat tinggi di pinggul, sedang di bahu dan lengan. Jadi kesimpulannya untuk wawancara Gotrak ini, semua TKBM mengalami keluhan otot di bagian tubuh tertentu dan diperlukan evaluasi postur serta penggunaan alat bantu ergonomis. Lalu untuk wawancara ERF-nya sendiri, analisis resiko ergonomi mencakup tubuh bagian atas, bawah, dan aktivitas material handling. Tubuh bagian atas dan bawah memiliki resiko ringan berulang dengan skor 0,063, lalu material handling menunjukkan resiko tertinggi dengan skor 1,5 akibat teknik angkat beban yang tidak ergonomis. Jadi kesimpulannya, fokus perbaiki utama ada pada teknik angkat dan frekuensi beban. Disarankan pelatihan ergonomi, redesign tempat kerja, dan penggunaan alat bantu angkat. Next. Di hari ke-15, kami melanjutkan pembuatan rekap safety induction tahun 2024. Dengan alasan rekapan safety induction ini merupakan salah satu indikator kinerja Departemen HSSE. Dengan output fisiknya berupa SOP, dan prosedur safety induction serta rekap safety induction yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya. Bisa di next. Baik, selanjutnya dari 16. Di sini kami melakukan simulasi kebakaran yang diselenggarakan oleh tim HSSI Pelindo Tanjung Perak Surabaya dan Subholding. Simulasi ini melibatkan latihan penanganan api serta penyelamatan korban. Alasan aktivitas ini dilakukan adalah penting untuk Departemen HSSI dengan melakukan pengawasan keselamatan di wilayahnya, merupakan bagian dari KPI mereka, serta peningkatan atau pembentukan kesadaran terkait emergency response kebakaran berdasarkan UU 43 tahun 1970. Di sini ada output fisiknya yaitu berupa SOP Peraturan Dasar Kerja Departemen HSSE seperti yang dijelaskan pada sebelumnya dan juga prosedur safety patrol yang telah
jelaskan pada sebelumnya. Next. Selanjutnya di sini ada hari ke-17, kami melakukan dua aktivitas inti, yaitu mengikuti rapat persiapan tanggap darurat memperingati bulan ketiga, menyusun PPT konsep beserta teknis perlombaan. Alasan aktivitas ini dilakukan adalah penting untuk Departemen HSSC meningkatkan kesiapsiagaan karyawannya dengan meningkatkan kesadaran dan para pekerja atau penjual di lingkungan Pelindo 3 supaya kenal Jawa dan merupakan bagian dari KPI mereka. Di sini ada link hasil PPT yang telah kami buat guna mempersiapkan lomba tanggap darurat. Di sini ada 3 kegiatan. Yang pertama, contohnya ada social action safety. Di sini kami membuat PPT tentang teknis pelaksanaan social action safety dan kebutuhan dan lain-lain. Ini bisa dikalikan. Oke, selain PPT tersebut, di sini juga kami menemui SOP peraturan dasar kerja Departemen HSSC, yaitu yang pertama ada berdasarkan peraturan direksi, yang kedua berdasarkan aturan UU K3 tahun 1970 pasal 9 ayat 1, dan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen K3 atau SMK3. Next. Selanjutnya di hari ke-18, Siti melakukan dua aktivitas inti. Yang pertama, melakukan pengecekan keamanan dan kebersihan lingkungan terminal Nilam setelah pembongkaran silo milik Semen Tiga Roda. Yang kedua, kami bertukar informasi dengan Kepala HSSE Semen Tiga Roda terkait prosedur keamanan dan kebersihan rumah setelah pembongkaran. Alasan aktivitas ini dilakukan adalah penting untuk Departemen HSSE untuk memastikan lingkungan kerja tetap aman melalui pengawasan keselamatan secara rutin. Aktivitas ini termasuk dalam tugas pokok HSSE dalam pengawasan dan evaluasi lingkungan pasca operasi industri. Dengan output fisiknya adalah SOP peraturan direksi serta SOP safety patrol dengan ringkasan sebagai berikut. Next. Di hari ke-19, kami melakukan kegiatan safety patrol di Terminal GSN untuk memeriksa kondisi keselamatan dan memastikan tidak ada unsafe action maupun unsafe condition. Alasan dilakukannya adalah untuk memastikan lingkungan kerja tetap aman melalui pengawasan keselamatan secara rutin. Temuan dari aktivitas ini digunakan sebagai dasar evaluasi dan pengembangan SOP, serta menentukan langkah perbaikan agar operasional berjalan secara efisien dan selamat. Output fisiknya sendiri ada dua, yaitu SOP berdasarkan peraturan direksi dan juga SOP sertifikator yang telah dijelaskan sebelumnya. Bisa next. Selanjutnya di sini pada hari ke-20 kami melakukan dua hal, yaitu mengerjakan 4 presentasi PowerPoint terkait kegiatan peringatan bulan ketiga yang meliputi sosialisasi APAR, sosialisasi mitigasi bahaya kebakaran, di lingkungan menangani kebocoran UP3, dan lomba tanggap darurat. Yang kedua, kami menerima penjelasan dari mentor mengenai sistem instalasi pengelolaan air limbah IPAL di Tanjung Perak. Alasannya dilakukan adalah dengan meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan para pekerja dan penjual di sekitar wilayah Pelindo 3 supaya kenal Jawa dan merupakan KPI dari Departemen HSSE. Untuk hasil PPT-nya sudah kami jelaskan sebelumnya dan berikut SOP-nya juga. Next. Bisa di next. Selanjutnya di sini ada hari ke-21 dengan aktivitas inti yaitu mengumpulkan data melalui wawancara yang telah dilakukan sebelumnya dengan mentor HSSE terkait kejadian berbahaya yang sering dialami oleh TKBM Kalimas. Yang kedua, kami menganalisis bagaimana respons dan kepatuhan TKBM terhadap arahan keselamatan di area pelabuhan. Dan yang ketiga, kami melengkapi dokumen kerja praktik berdasarkan temuan dari wawancara. Alasan dilakukannya aktivitas tersebut adalah Departemen HSSE telah diwajibkan untuk mengetahui keamanan pekerja di wilayahnya seperti memahami postur kerja akibat tenaga bongkar muat guna mencegah cedera akibat postur yang tidak ergonomis, serta sebagai bagian dari kajian ekonomi yang berkontribusi terhadap peningkatan keselamatan kerja di wilayah Pelindo 3. Dengan output fisik yaitu kami diberi arahan untuk membuat laporan, mungkin bisa di klik. Berikut merupakan beberapa laporan, mungkin ada data
postur tubuh yang telah kami hitung dengan berlandaskan modul ergonomi yang telah kami pelajari pada bab biomekanika atau manual material handling. Di sini kami menghitung sudutnya dengan melakukan wawancara atau memfoto saat TKBM melakukan bongkar muat secara manual. Di sini kami juga menghitung mulai dari 6 gaya dasar, mulai dari arm lift, high bar lift, high knee lift, torso lift, leg lift, dan floor lift. Lalu jika melakukan rekap gaya dan momen, serta rekapitulasi hasil kotak dan RF yang telah dijelaskan sebelumnya. Ini bisa kembali ke drive. Lalu di sini saya akan menunjukkan hasil laporan kami yang telah kami kerjakan. Berikut adalah hasil apa yang telah kami kerjakan berdasarkan arahan dari Kepala Departemen Administratif. Di sini kami melakukan analisis lengkap dan menjelaskan bagaimana pengaruh gaya angkat beban ini terhadap TKBM, kesehatan dan keselamatan mereka, serta kami juga mengusulkan sebaiknya kayak apa yang baik dilakukan oleh KBM serta batasan-batasan bebannya. Oke, mungkin dari sekian banyak dari halaman yang telah kami kerjakan, mungkin bisa kembali ke PPT. Oke, mungkin kesimpulan dari laporan tersebut adalah yang pertama ada teknik angka TKBM mendekati posisi optimal ketika mereka melakukan gerakan seperti high bar lift dan arm lift. Namun dengan beban hingga 80 kilo, resiko cedera tetap tinggi jika dilakukan berulang kali dengan postur yang salah. Yang kedua, meskipun efisien secara biomekanika, kondisi nyata tetap beresiko. Pengangkatan berulang dan beban berat dapat menyebabkan kelelahan otot dan gangguan muskuloskeletal sehingga evaluasi kerja tetap diperlukan. Yang ketiga, diperlukan pendekatan ergonomi secara menyeluruh menggunakan alat bantu, batasi beban maksimal yang diangkat secara manual yaitu 23 kilo serta melatih teknik angkat yang benar. Next. Selanjutnya di sini pada hari kedua kami melakukan dua aktivitas inti. Yang pertama adalah melaksanakan sosialisasi atau green lingkungan terkait simulasi penanganan tumpah limbah B3 di area genset bersama pihak keamanan atau security Terminal Operasional Nusantara. Yang kedua, kami mengikuti senam yang diadakan oleh Pelabuhan Indonesia Terminal 3. Alasannya adalah lingkungan ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan menangani insiden limbah B3 guna mengurangi risiko pencemaran lingkungan. Di sini kami membuat outputnya yaitu link video di lingkungan yang akan dilombakan atau sebagai pelaporan kegiatan. Ini bisa diklik. Ini merupakan rekap terkait kegiatan emergency response yang telah kami lakukan di Terminal GSM, mulai dari memantau atau melakukan simulasi apabila ada tumpahan limbah B3. Di sini para security dan juga para keamanan atau mitra yang bertugas, khususnya PT Leki, berkoordinasi untuk menangani. Oke, mungkin bisa kembali. Selain itu, kami menggunakan SOP penanganan limbah B3 yang berisi tentang berikut yang sudah dijelaskan pada teman saya sebelumnya. Next. Selanjutnya dari hari ke-23, di sini kami mengedit video atau dokumentasi tadi kegiatan lingkungan dilakukan pada hari Jumat 7 Februari 2025 di ruang sensor tadi. Video tersebut akan dilombakan dalam lingkup
Pelindo Regional Jawa dalam rangka peringatan bulan ketiga. Alasan ini adalah dokumentasi ini penting sebagai bahan evaluasi dan pembelajaran bagi pekerja terkait prosedur keselamatan yang baik dan benar, serta sebagai bagian dari strategi komunikasi perusahaan untuk meningkatkan kesadaran keselamatan di lingkungan kerja. Bisa next. Selanjutnya di hari ke-24, kami melakukan pengolahan data hasil wawancara dan pengamatan langsung pada TKBM di Pelabuhan Kalimas. Kami memilih foto hasil pengamatan, membuat statement, serta mengukur sudut dengan geometer guna menghitung data biomekanika. Alasan ini dilakukan adalah karena Departemen HSSE tetap diwajibkan untuk mengetahui keamanan pekerja di wilayahnya. Mungkin waktunya sudah saya jelaskan juga sebelumnya. Bisa di next. Sebenarnya di hari ke-25 di sini kami melaksanakan kegiatan sosialisasi alat pemadam api ringan atau APAT di Terminal GSN bersama tim HSSI. Yang kedua, kami memberikan edukasi kepada penjual makanan di ruang tunggu sementara mengenai cara menangani kebakaran dapur menggunakan koni basah dan APAR. Aktivitas ini penting karena untuk meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan para penjual makanan dalam menangani potensi kebakaran di dapur mereka, serta merupakan bagian dari KPI tugas Departemen HSSI. Outputnya ada seperti berikut, SOP yang saya jelaskan juga. Terus hari next. Pada hari ke-26, di sini ada dua aktivitas inti. Yang pertama, kami mengolah data tenaga kerja bongkar muat tadi sebagai objek amatan dalam meneliti postur tubuh mereka. Yang kedua, kami menganalisis lebih lanjut postur tubuh menggunakan Excel yang setelah kami tujukan. Kurang lebihnya sama, mungkin bisa di next. Sebenarnya di hari ke-27 di sini ada 4 aktivitas inti. Yang pertama, kami menyiapkan lomba tanggap darurat, ikut andil dalam lomba tersebut di Pelindo 3 Subregional Jawa. Yang kedua, kami mengkoordinasikan peserta yang ikut lomba dari berbagai departemen dengan PBK Tanjung Perak. Yang ketiga, kami memastikan kesiapan peralatan dan lokasi lomba. Yang keempat, kami juga mengawasi jalannya lomba. Aktivitas ini penting dilakukan untuk memahami struktur dan fokus kerja Departemen HSSI agar riset sesuai kebutuhan, karena aktivitas ini merupakan bagian dari KPI Departemen untuk memastikan karyawan memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing dengan output yang sama, yaitu berdasarkan tertib dan aturan berikut. Okay, next. Baik, setelah menjalani 27 hari melakukan kuliah kerja praktik di Pelindo, kami menemui beberapa hal, yaitu yang pertama, kami menemui adanya tidak meratanya beban kerja antar karyawan dikarenakan tidak ada KPI yang jelas untuk kinerja karyawan dan tidak ada evaluasi kinerja karyawan yang jelas. Baik satu karyawan dan satu karyawan lain, di situ KPI-nya belum cukup terdefinisi dengan jelas. Yang kedua, temuan permasalahan terkait konstruksi di IPAL Pelindo Tower atau Pelindo Place yang menyebabkan kontraktor tidak dapat mengambil limbah dari gedung tersebut. Pembangunan gedung tersebut tidak mengkonsiderasikan tingginya angkutan yang digunakan mitra atau PT Leki untuk mengambil IPAL, mengambil limbah P3 dari gedung tersebut. Yang ketiga, ada insiden tumpah limbah pupuk di jalanan Perak yang membahayakan pengguna jalan raya. Yang keempat, terjadinya kebakaran di Pelabuhan Rakyat Tegal akibat tidak optimalnya penempatan perahu-perahu sehingga perahu penyelamat menjadi terjepit dan menyebabkan kebakaran semakin luas. Yang kelima di sini adalah tidak adanya peraturan atau pengawasan tegas terkait keselamatan kerja pada buruh bongkar muat atau tenaga kerja outsource, karena Pelindo beranggapan bahwa segala hal yang berkaitan dengan mitra merupakan bukan tanggung jawab secara langsung kepada Pelindo, sehingga tidak ada pengawasan tegas atau sanksi yang tegas. Selanjutnya ada terbatasnya akses informasi terkait evaluasi seluruh proses bisnis yang ada di Pelindo 3 Subregional Jawa. Lalu ada tidak amannya tempat bekerja para karyawan kantor, yaitu di bangunan tua yang membutuhkan mitigasi keselamatan untuk karyawan. Dan yang terakhir ada edukasi keselamatan kerja hanya berfokus pada pekerja lapangan, bukan pada pekerja kantor. Next. Selanjutnya ada kesimpulannya, di sini proses bisnis PT Pelindo terbagi menjadi manage, core, dan support. Proses yang terstruktur dan saling terintegrasi mencakup pengelolaan visi hingga strategi, operasional kapal dan barang, serta dukungan SDM, keuangan, digitalisasi, dan infrastruktur demi efisiensi dan berkelanjutan. Selanjutnya ada keilmuan teknik industri diterapkan di HSSE melalui ergonomi, K3, Cimosa, pemantauan limbah IPAL, dan analisis struktur organisasi.
Yang ketiga ada PT Pelindo menunjukkan komitmen terhadap keselamatan, efisiensi, dan keberlanjutan melalui pelatihan ketiga pengoperasian IPA sesuai baku mutu, digitalisasi ERP untuk efisiensi operasional dan keuangan, serta struktur organisasi divisional yang mendukung desentralisasi regional. Lalu sarannya bagi perusahaan, bagi departemen, dan bagi penulis sebagai berikut. Oke, sekian presentasi kami Prof. Udi. Kurang lebihnya apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.